Hari ini kita akan membahas tentang momen gaya. Apa itu momen gaya? Momen gaya itu adalah suatu kecenderungan suatu benda untuk bergerak. Nah, di sini misalkan suatu benda yang memiliki poros, ini porosnya atau ujung poros yang tetap atau diam, ditarik dalam sebuah gaya berbentuk F, sedangkan R ini adalah jarak gaya F ke porosnya. Rumus momen gaya itu kita sebut sini torsi atau momen gaya. Simbolnya itu tau atau torsi sama dengan gaya dikalikan dengan jarak gaya ke porosnya. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah pintu didorong dari jarak 0,5 meter dengan gaya 10 Newton. Itu kan momen gayanya. Jadi tanya adalah torsi atau momen gaya. Torsi itu adalah gaya dikalikan dengan jarak gaya ke porosnya. Berarti taunya adalah gayanya berapa? 10 nih Newton. Jaraknya berapa dari porosnya? 0,5 meter. Berarti taunya adalah 10 kali 0,55 Newton meter. Itu satuannya. Nah, sekarang bagaimana kalau gayanya itu membentuk sudut? Kalau gayanya itu membentuk sudut, ya kan? Berarti momen sebesar theta, berarti momen gayanya itu berubah rumusnya. Yang awalnya theta sama dengan gaya dikali dengan jarak poros ke gayanya. Sekarang momen gayanya itu adalah F dikali R dikali dengan sinus theta. F gaya dikalikan dengan jarak gaya ke poros dikalikan dengan sudutnya. Sudut yang dibentuk antara batangnya dengan gayanya. Nah, di sini sebuah contoh soal di mana sebuah poros di sini sebuah batang berporos titik 0 ditarik dengan gaya 12 Newton membentuk sudut 60 derajat. Jarak antara gaya dengan porosnya itu adalah 1 meter. Berarti diketahui F itu adalah 12 Newton. R-nya, jaraknya dari gaya ke porosnya itu adalah 1 meter. Sudutnya berapa? 60 derajat. Jadi cari momen gayanya gimana? Theta sama dengan F dikali R dikali dengan sinus theta. Berarti gayanya berapa? 12, R-nya 1, sinus 60. Sinus 60 berapa? Setengah 12 dikali 1, sinus 60 itu kalau nggak salah setengah akar 3. Berarti momen gayanya adalah 12 kali setengah 6. Berarti 6 akar 3 Newton meter. 6 dari mana? 12 bagi 2, sisa 6 kan? 6 akar 3. Berarti 6 akar 3 Newton meter. Nah, kita lanjut sekarang itu mengenai resultan momen gaya. Resultan momen gaya di sini adalah jika suatu poros ditarik dengan beberapa gaya. Di sini ada F1, F2, F3, dan F4 yang sama-sama memiliki nilai tapi arahnya berbeda. Aturannya di sini adalah jika dia positif, nilai F-nya itu torsinya itu positif jika berlawanan dengan arah jarum jam. Dia negatif searah dengan arah jarum jam. Kita lihat nih F1. F1 tanda panahnya kemana? Berarti dia muternya ke bawah, ditarik dia batangnya ke bawah. Kalau tarik ke bawah kan berputar searah dengan jarum jam. Berarti nilai F1 ini searah dengan jarum jam negatif. Bagaimana dengan F2? F2 kalau tanda panahnya ke atas kan ditarik ke atas berarti batangnya muter kemari kan. Karena muternya kemari berarti berlawanan dengan arah jarum jam. F3 gimana? Karena muternya kemari ditarik dengan panahnya kemari, batangnya kan muter kemari. Ya kan? Berarti searah jarum jam. F4 gimana? 4 arahnya kemari. Berarti berlawanan dengan jarum jam kan? Berarti sigma tau, sigma momen gaya itu adalah jadi sigma tau itu adalah jumlah momen gaya yang dialami oleh batang tersebut. Kan pengaruhnya banyak. Gaya 1, gaya 2, gaya 3, gaya 4. Berarti momen gaya 1 pada F1 ditambahkan dengan momen gaya 2 pada F2 ditambahkan dengan momen gaya 3 pengaruh F3 ditambahkan dengan momen gaya 4 pengaruh gaya 4. Nah, nilai plus minus ini berpengaruh. Tau 1 karena dia searah dengan jarum jam berarti negatif tau 1. Pengaruh di situ nilainya. Tau 2 gimana dengan F2? Karena dia berlawanan dengan arah jarum jam berarti positif, berarti positif tau 2. Tau 3 gimana? Karena perputarannya searah dengan jarum jam berarti negatif tau 3. Tau 4 gimana? Gaya F4 berarti dia positif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Ini dia tau 4. Pengaruhnya ini adalah untuk nilainya positif atau negatif.
Kalau dia positif, berlawanan arah jarum jam. Kalau dia negatif, searah dengan jarum jam. Nah, ini ada sebuah contoh. Suatu batang berporos di A ditarik oleh dua gaya. Di sini F1 sebesar 10 Newton, di sini F2 sebesar 16 Newton dengan arah yang berbeda. Nah, karena di sini ada dua gaya, berarti dia resultan momen gaya. Rumusnya apa? Sigma tau sama dengan tau 1 dan tau 2. Untuk menentukan arah positif dan negatifnya, dilihat dari arah pergerakan dari gayanya. Lihat F1. Kan panahnya ke bawah, berarti ditarik ke bawah. Mutar terus ke bawah. Searah dengan jarum jam, karena berarti dia negatif. F2 gimana? Lihat arah panahnya. Kan ditarik ke atas, berarti batangnya tarik ke atas nih. Batangnya tarik ke atas, mutar, dia berlawanan jarumnya, berarti positif. Ya kan? Berarti sigma taunya adalah, tau tuh rumusnya apa? F, karena dia tahu 1 itu F1. R1 ditambahkan dengan F2 dikali dengan R2. Di sini tetap negatif ya. Berarti sigma tau sama dengan F1-nya negatif 10. R-nya, R1, jarak gaya 1 ke poros adalah 1. Ditambahkan dengan F2 berapa? 15. Jarak gaya ke porosnya adalah 2. Berarti sigma tau sama dengan minus 10 ditambah 30. Berarti sigma taunya adalah minus 10 tambah 30 positif 20. Positif 20 ini menyatakan bahwa bendanya ini pasti akan berputar. Kalau positif tadi apa? Positif berlawanan dengan arah jarum jam gitu. Nah, kita dapat nih contoh yang kedua. Contoh yang kedua ditanya adalah resultan momen gaya dialami oleh batang dengan porosnya O, ya kan? Jadi sigma torsi momen gaya sama dengan, karena di sini ada dua gaya, berarti kita buat momen gaya 1 dan momen gaya 2. Lihat arah panahnya. Arah panah pada F1 kan ditarik ke atas nih, berarti muternya kemana? Berlawanan atau searah? Berlawanan, karena berlawanan berarti sini positif. F2 gimana? Ditarik ke atas. Berarti kan ini yang bergerak kan, berarti bergeraknya berlawanan dengan arah jarum jam, positif juga. Berarti tau 1 ditambah dengan tau 2. Kita buat lagi sigma tau sama dengan. Nah, di sini F1-nya kan membentuk sudut. Kalau membentuk sudut tadi gimana rumus momen gayanya? Berarti F1 dikalikan dengan R1 dikali dengan sinus berapa sudutnya? 30 derajat. Ditambah dengan F2 gimana? Kalau nggak ada sudutnya pakai yang biasa. Berarti F2 dikalikan dengan R2. Masukkan nilainya. F1 8. R-nya jarak gaya 1 ke poros adalah 1. Sinus 30 berapa? Setengah. Ya kan? Setengah ditambah F2-nya 12. Jarak R2-nya adalah 1 meter juga. Berarti sigma tau di sini adalah 8 bagi 2, 4. 4 tambah 2, 12. Berarti sigma taunya adalah 16 Nm. Arahnya karena dia positif di sini, berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita mengenai momen inersia. Momen inersia itu adalah kecenderungan suatu benda untuk berputar. Misalkan nih, suatu partikel, kita kan bahas yang pertama itu partikel. Suatu partikel, jika diputar kepada porosnya, akan berputar kan? Cenderung dia berputar. Di sini M itu adalah massa suatu partikelnya, disimbolkan dengan M1. R adalah jarak partikel ke porosnya. Rumus mencari momen inersia itu adalah simbolnya I. I itu melambangkan inersia sama dengan M, massanya dikali dengan jaraknya kuadrat. Keterangan di sini I sama dengan momen inersia kilogram meter kuadrat. M itu massa, R itu adalah jarak ke poros. Pak, bagaimana kalau partikelnya banyak, Pak? Nah, kalau partikelnya banyak, kita akan mencari resultan. Resultan ini jumlah momen inersia pada seluruh partikel dalam sistem ini. Jika suatu batang diputar, ketiganya kan berputar kan? Ini adalah suatu sistem. Pak, bagaimana cari resultannya? Resultan sigma I adalah resultan. Sigma itu resultannya. Berarti resultan I, momen inersia pada suatu sistem ini, itu adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Tidak peduli dia berputar kemana.
tetap dia positif, tidak seperti tadi momen gaya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencari momen inersia pada sistem. Di sini suatu sistem, jika diputar, dia partikel yang ada di sistem tersebut ada 1, 2, dan 3. Kita tandain dulu biasanya. Mana dia isa. Misalkan nih, di sini M1, ya kan? Di sini M2, di sini M3. Biasanya kita akan buat itu diketahui dulu. Diketahui nilai dari M1 itu adalah 3 kilogram. M2 itu adalah 2 kilogram. M3 itu adalah 4 kilogram. Nah, R1 adalah jarak partikelnya ke poros. R1 berarti 0,8 meter. R2 gimana? R2 jarak massa benda 2 ke poros, berarti jarak benda ini kemari adalah 0,5 meter. R3 jarak benda 3 ke poros, berarti sini kemari, bukan sini kemari ya. Pokoknya ingat porosnya mana, ini yang lurus ke atas ini porosnya, berarti benda 3 kemari ke ujung sini. Kalau dari sini 0,5, sini 0,5, ditambahkan aja, berarti 0,5 tambah 0,5 1 meter. Ya kan? Masukkan rumusnya. Sigma I adalah I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Rumus I apa? Ayo rumus I. Rumus I itu adalah M, karena M I1 berarti M1 R1 kuadrat ditambah dengan M2 R2 kuadrat, karena ini punya I2 kan, tambah M3 R3 kuadrat. M1 berapa nilainya? 3 kg. R1 0,8 kuadrat ya. Ditambah M2 itu 2 kg, R2 0,5 kuadrat. Ditambah M3 itu adalah 4 kg, R3 1 kuadrat. Berarti 3 dikali 0,8 kuadrat itu sama dengan 0,664. Ditambah 2 dikali 0,5 kuadrat 0,25. Tambah 1 kuadrat 1 kali 4 4. 0,64 kali 3, 4 kali 3 itu 2. Tambah 1, 3 kali 6 18 tambah 1 9, berarti 1,92. Ini juga sama. 2 kali 0,25 0,5 ditambah 4. Tambahkan semuanya. Berapa? Tambahkan semuanya. 4 tambah 1,92 berarti 5. 5 tambah 92 tambah 0,56. 2 ya kan? 4 6,42 kilogram meter kuadrat. Inilah caranya. Nah, sekarang kita akan belajar pada momen inersia pada benda tegar. Di materi, di PowerPoint, Anda dapat melihat rumus-rumus momen inersia pada benda tegar. Misalkan batang silinder melalui ujung, pelat segi 4, misalkan silinder berongga, silinder pejal, silinder berongga tipis, bola pejal, dan bola tipis berongga. Nah, pada momen inersia pada silinder pejal, itu rumusnya I sama dengan setengah mr kuadrat. Itu harus kalian hafal. Nah, contoh nih. Tentukan momen inersia silinder pejal dengan massa 10 kg dengan jarak 4 meter. Di sini kan ditanya adalah momen inersia pada silinder pejal. Silinder pejal itu rumus momen inersianya ini. Kalau Bapak ganti dengan silinder berongga, ganti lagi rumusnya. Karena harus lihat dari tabel. Berarti momen inersia pada silinder pejal adalah setengah dikali M dikali R kuadrat. Berarti I-nya sama dengan setengah, masanya 10 kg. R-nya 4, berarti 4 kuadrat. Berarti I-nya sama dengan setengah dikali 10 dikali 16. Ini 10 bagi 2, 5. Berarti 5 dikali dengan 16. 5 dikali 16 itu adalah 80 kg meter kuadrat. Jadi intinya tentukan bendanya apa gitu. Momen inersia pada silinder pejal, ini rumusnya. Kalau ada silinder berongga, apa rumusnya? Pada bola pejal, apa rumusnya gitu. Kalian hafal.